Karena lebih dari 3 minggu, hampir seluruh buah pisangku matang di atas pohon. Ikuti keseruan pemanenan pisang hari ini, akan aku tunjukkan kualitas pisang jantan terbaik yang ada di kebun petani milenial. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dukungan dari teman-teman sangat berarti agar saya semakin semangat berbagi pengalaman seputar dunia pertanian dan perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Milenial. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Sebenarnya jadwal panen kali ini sudah sedikit terlambat. Biasanya saya melakukan pemanenan sekitar 3 minggu sekali agar buah tidak terlalu tua atau bahkan sampai matang di pohon. Namun karena beberapa kesibukan dan pekerjaan lainnya, panen kali ini mundur beberapa hari dari jadwal yang biasa saya lakukan. Sekarang kita bisa lihat kondisi tanda-tanda pisang yang ada di kebun. Dari kejauhan sebenarnya sudah terlihat bahwa beberapa buah mulai berubah warna. Ini menandakan bahwa sebagian pisang sudah memasuki fase matang di pohon. Banyak orang mungkin berpikir bahwa pisang matang di pohon itu lebih baik. Memang dari segi rasa biasanya lebih manis. Namun dari sisi pemasaran dan penjualan, kondisi seperti ini justru kurang menguntungkan. Pisang yang sudah matang memiliki masa simpan yang lebih pendek sehingga harus segera dijual atau dikonsumsi. Inilah alasan mengapa waktu panen menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam budidaya pisang. Terlalu cepat dipanen tidak baik karena pisang tidak ada bobot. Kemudian kalau terlalu lambat juga bisa menimbulkan kerugian. Bisa dilihat, inilah kebun petani milenial. Bisa dilihat pisang-pisangnya sudah cukup tua dan siap untuk kita panen hari ini. Sudah mantap lah. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita persiapan untuk panen. Pertama yang saya panen hari ini adalah pisang susu. Mungkin di daerah teman-teman nama pisang ini berbeda. Kalau berbeda silahkan tulis nama pisang ini di kolom komentar ya. Setelah itu saya lanjut memanen pisang jantan satu persatu. Alhamdulillah cukup banyak tandan yang sudah siap untuk kita panen. Sebenarnya kemarin sore saya sudah memanen sebagian dan pagi ini saya kembali melanjutkan pekerjaan yang masih tersisa. Alhamdulillahnya cuaca pagi yang cukup sejuk membuat pekerjaan terasa sedikit lebih ringan dibandingkan kemarin. Cuacanya sangat panas sekali. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kondisi pisang kali ini memang sudah cukup tua sekali. Bahkan ada beberapa tandan yang mulai matang di pohon. Ini terjadi karena jadwal panen yang sedikit terlambat dari biasanya. Biasanya yang melakukan pemanen itu pekerja kita. Namun sehubungan pekerja yang biasa membantu saya sedang kurang sehat, akhirnya saya memutuskan untuk turun langsung ke kebun dan melakukan pemanenan sendiri. Di kebun ini, sebagian besar tanaman yang sedang panen adalah pisang jantan. Ukuran tandannya cukup beragam, ada yang besar, ada yang sedang, dan ada juga yang masih tergolong kecil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, umur tanaman, ketersediaan air, serta pemeliharaan yang dilakukan selama masa pertumbuhan. Oke, lanjut. Sehubungan kebun petani milenial itu terbilang dataran tinggi, jadi untuk proses pemanenan saya bagi menjadi 3 titik pengumpulan buah pisang yang telah kita panen. Alasannya cukup sederhana, kebun yang saya kelola memiliki area yang cukup luas. Jika semua hasil panen harus dibawa ke satu titik yang sama, tentu tenaga yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Karena itu saya membagi lokasi pengumpulan hasil panen menjadi 3 titik berbeda. Titik pertama berada di bagian bawah kebun, titik kedua di bagian tengah-tengah kebun, dan titik ketiga itu berada di bagian atas kebun. Dan semua dari ketiga titik itu bisa diakses oleh kendaraan motor. Cara seperti ini sudah cukup lama saya terapkan. Tujuannya adalah untuk menghemat tenaga dan waktu. Jadi ketika memanen tandan yang beragam di bagian atas kebun, jadi saya tidak perlu mengangkutnya jauh-jauh ke bawah. Mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika jumlah tandan yang dipanen mencapai puluhan bahkan lebih, perbedaan tenaga yang dikeluarkan sangat terasa. Panen kali ini juga menjadi pengingat bagi saya tentang pentingnya menjaga jadwal panen agar tidak terlalu terlambat. Sambil memanen, saya juga memperhatikan kondisi tanaman lainnya. Saya melihat ada pisang susu yang sebulan lagi akan kita panen. Ternyata harus roboh duluan sebelum panen
karena pisangnya cukup besar sehingga akarnya tidak kuat menahan beban dari buah pisang tersebut. Seharusnya untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, alangkah baiknya ketika buah pisang sudah mulai besar, pohon disanggah menggunakan bambu ataupun kayu sehingga kuat walaupun diterpang oleh angin. Semakin lama bekerja, hasil panen yang terkumpul di masing titik juga semakin banyak. Dan tebangan pohon yang selanjutnya, yaitu tebangan pohon terakhir kegiatan kita pemanenan pisang pada hari ini. Setelah itu, kita mau lanjut untuk melakukan pengunjalan buah pisang yang sudah kita tebang ke satu titik yang telah kita siapkan. Oke, karena sudah selesai, kita langsung lanjut untuk pengunjalan ke titik yang sudah kita tentukan. Sembari kita mengunjal, jangan lupa dukung konten kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terus ikuti proses pengunjalan pisang ke 3 titik yang telah kita tentukan. Selamat menyaksikan. Jadi inilah hasil pemanenan kita yang telah kita kumpulkan di titik kedua dari 3 lokasi tempat pengumpulan pisang yang telah kita tebang. Selanjutnya ini adalah titik pertama dekat gubuk, tidak jauh dari titik kedua tempat kita pertama mengumpulkan buah pisang. Dan selanjutnya kita akan juga melihatkan titik terakhir, yaitu titik di atas tempat kita pengumpulan pisang ketiga yang nanti akan diunjal oleh pekerja kita. Dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih telah mengikuti kegiatan dan keseruan kita memanen buah pisang jantan khas Lampung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu, salam petani milenial.